Agustus 1940 Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabar sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan akan berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kampung Gumilang Jalan-Jalan. Nah, Gumilang Jalan-Jalan kali ini akan meliput pawai untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, tepatnya di daerah Nagari Sungai Duo, Sitiung 1, Kabupaten Dharmasraya. Nah, pada kesempatan kali ini Gumilang Jalan-Jalan datang langsung dari Kota Padang untuk menuju ke Kabupaten Dharmasraya karena perayaan hari jadi ulang tahun Republik Indonesia yang diadakan di Kabupaten Dharmasraya, tepatnya di Nagari Sungai Duo ini sangat meriah sekali dan sangat unik sekali. Kita akan menuju ke sana bagaimana seperti apa kemeriahan pawai yang diadakan di Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya. Nah, di sini mayoritas daerah Nagari Sungai Duo atau Sitiung 1 ini adalah warga ekstransmigrasi dari Pulau Jawa. Jadi yang mengikuti pawai ini adalah mayoritas warga ekstransmigrasi atau warga-warga suku Jawa ya, dan sudah bercampur di sini, tapi juga ada warga asli Minangkabau dan beberapa suku yang ada di daerah Kabupaten Dharmasraya ini. Mari kita lihat sama-sama. Tahun ini pawai budaya PKI 2 mengangkat tema perjuangan pada masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1945. Pada kesempatan ini kami mengambil salah satu peristiwa pemberontakan Peta di Blitar. Sebuah pemberontakan yang dilakukan Joko Peta atas yang benar-benar belajar terhadap sebagai pemimpin dan komando sedang berani mengobarkan semangat dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Ketika mencapai puncak kemarahan Supriyadi dan pasukannya menyerbu Medan Sakura,
minta waktunya sebentar Mas. Ini dari perwakilan dari BKN. BKN. BKN itu Jorong atau apa Mas? BKN itu dusun. Dusun. Oh, dusun BKN 2 ya. Oke, mantap. Ini temanya apa Mas? Perjuangan peta dari Blitar. Oke, mantap. Ini tentara Jepang ya? Iya. Oke. Merdeka. Merdeka. Oke. Dan persiapan selanjutnya kontingen dari karya budaya menyusul nanti setelah kontingen dari BKN 2. Terima kasih kontingen dari BKN 2 yang pada sore hari ini mengangkat 6 tema yang sudah dipersiapkan oleh panitia, mulai dari tema perjuangan yang mengangkat sejarah perjuangan peta, kemudian budaya, pembangunan ibu kota Nusantara, dan kemudian Inilah yang sangat menggerakkan hati saya untuk datang langsung ke daerah Sitiung 1 Kabupaten Dharmasraya, tepatnya di Nagari Sungai Duo. Karena pawai alegoris atau pawai perayaan Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-79 ini sangat-sangat meriah sekali, dan jiwa kreativitas pemuda-pemudi Nagari Sungai Duo ini sangat diacungkan jempol, dan ini harus dinaikkan ke tingkat taraf provinsi. Mungkin para pemuda-pemuda Nagari Sungai Duo ini, jika ada pawai di tingkat provinsi, ini harus dibawa ke provinsi. Karena saya belum pernah menemukan pawai di Kota Padang seperti ini, begitu meriah seperti ini. Dan beberapa hari kemarin saya juga melihat pawai di Kota Padang itu banyak sekali instansi pemerintah atau BUMN itu banyak buat kreasi atau membuat miniatur rumah gadang atau miniatur hewan-hewan itu diserahkan ke pihak advertising, karena saya juga pernah melihat. Jadi bukan dibuat oleh tangan-tangan kreatif pemuda-pemudi seperti yang di daerah Kabupaten Dharmasraya. Dan ini benar-benar sangat-sangat kreatif sekali. Dan mudah-mudahan ke depannya di Nagari Sungai Duo ini bisa mengundang Bapak Gubernur Buya Mahyaldi, dan mungkin kalau tidak bisa wakilnya bisa berkunjung ke sini. Dan saya sangat sedih acara semeriah ini tidak dihadiri Bupati Kabupaten Dharmasraya. Mungkin sebelumnya juga dihadiri, tapi pada kesempatan kali ini tidak dihadiri Bupati. Dan kita wajib atau kita harus mengapresiasi perjuangan para pemuda-pemudi Nagari Sungai Duo ini untuk memeriahkan Hari Jadi ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 yang begitu meriah, begitu nasionalisme. Dan kita mendidik para anak-anak yang juga hadir di lapangan ini untuk kita terus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan kita juga terus mengadakan pawai seperti ini setiap tahunnya di Nagari Sungai Duo. Luar biasa sekali. sebuah penampilan kolosal sepasang suami istri yang sukses dalam sektor pertanian mengembangkan tanaman bayam dan tanaman cabai. Diikuti budaya menampilkan salah satu rumah adat joglo yang di dalamnya berisi pakaian adat, dan juga tema berikutnya Pak yang ada garis polis lainnya mohon mundur. Kalau nanti kesenggol, kita nggak bisa memberikan jaminan kesehatan sosial. BPJS juga nggak berlaku untuk kasus yang seperti ini. Silakan diikuti peserta yang di belakang. Masih kontingen dari BKN 2 Dirgahayu Republik Indonesia literasinya.
3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia. Kekejamannya melebihi kekejaman Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Rakyat Indonesia menjadi romusa, korban Jakarta yang penuh kekejaman demi kepentingan tentara Jepang. Di akhir tahun 1944, Jepang mulai memberikan dan menjadi suatu antara yang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Apa? mengibarkan bendera Siap mati demi mempertahankan. Nah sahabat Gumilang, kita bisa perhatikan tadi ada beberapa cuplikan gambaran tentang perjuangan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu yang begitu berat dan begitu sangat mengerikan ya. Makanya kita harus tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan, rasa bersama walaupun berbeda-beda suku, bahasa, agama, kita tetap satu Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita pertahankan kemerdekaan ini dengan saling kita bersatu untuk Indonesia maju. Mohon segera bergerak untuk kontingen Taman-Sari, kontingen waktu. Mohon segera bergerak. Silakan untuk atraksinya nanti kembali dari kita berjalan mengikuti rute yang sudah disiapkan. Dan saya sambung saja, mohon izin dari Ogoh-ogoh mengajarkan manusia untuk memurnikan sifat buta kala dalam diri, sekaligus untuk saling menjaga alam dan sumber daya di dunia, memahami pentingnya keberlanjutan dan menjauhi perilaku merusak lingkungan. Tradisi ini menjadi pengingat akan tanggung jawab terhadap alam sekitar. mengingat kontingen Kelapa sawit merupakan komoditas yang pada saat ini banyak ditanam oleh para petani. Miniatur sawit dan kelapa sawit di Darmasraya. Sawit kemajuan pertanian Darmasraya.
Mohon dirapatkan saja kontingen dari Taman Sari. Semangka dengan rasa manisnya yang khas dan kandungan air yang melimpah menjadi simbol hasil kerja keras dan dedikasi para petani kita. Mereka lah pahlawan di balik layar yang memastikan kita bisa menikmati buah segar ini setiap musim. Semangka, segarnya kebersamaan dan keceriaan. Petani berkomitmen untuk memberdayakan perempuan melalui pertanian dengan semangat gotong royong dan kreativitas. Ekobrik, daur ulang plastik, ciptakan masa depan. Pamsimas bersama untuk air bersih dan sanitasi sehat. Inilah hasil karya anak bangsa. Itu masih Taman Sari. Kontingen berikutnya dari Bekan 1. Mohon pengunjung yang ada di depan kontingen Bekan 1 untuk bisa membuka akses jalan sambil menunggu kontingen dari BAMS yang masih terus berlanjut. Tidak henti-hentinya saya kagum dengan kreativitas pemuda-pemudi warga daerah Nagari Sungai Duo, Kabupaten Darmasraya ini yang begitu kreatif ya. Nah, mungkin sama-sama kita bertanya, ini dananya dari mana, dan untuk membuat satu miniatur pesawat ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ini juga ada yang dari barang-barang bekas, ada yang dari sak semen, kemudian bambu, dan ini juga ada yang dibeli. Mari kita akan cari informasi dari mana sumber-sumber dana yang didapat oleh pemuda-pemudi antar kontingen. Ini ada beberapa kontingen, mari kita cari informasinya. Beri iuran setiap kakaknya 50 dan 100 ribu. Nah, setiap jorong itu menghabiskan dana itu sampai 25 sampai 35 juta rupiah. Itu semuanya murni dari swadaya masyarakat. Nah Pak, terakhir Pak, ini kan banyak isu-isu lingkungan, kenapa ada harapan Bapak terhadap pemerintah daerah ke depan? Tentang isu lingkungan ini adalah satu program yang harus kita berikan edukasi ke masyarakat supaya betul-betul dalam generasi mood ini kita nampakkan supaya tidak lagi isu-isu lingkungan itu menyebar ke masyarakat dan kita menjadikan solusi jalan keluar. Kalau menurut kami ini sebuah momen yang sangat luar biasa karena memang semua kontingen yang ada kebanyakan mayoritas pemuda. Jadi kreativitas yang ada itu memang diciptakan oleh pemuda-pemuda dari setiap daerah di Nagari Sungai Duo ini, dan sekali lagi itu adalah swadaya mereka sendiri, inisiatif mereka sendiri, dan itu adalah ide-ide dan inisiatif dari anak-anak muda yang ada di Nagari Sungai Duo. Harapannya tentunya kegiatan ini bisa lebih meriah lagi, yang mungkin masih belum bisa terlaksana di tahun ini. Dikosongkan dulu di pojok pasaman Sumatera Barat, dan pada masa perjuangan buat lima pojok tentunya perang tadi di mana perang yang terjadi antara kaum pagi dan kaum adat. Silakan kontingen dengan satu diawali dengan penampilan salah satu pahlawan nasional Tuanku Imam Bojol. Yang sore hari ini sama-sama kita saksikan, inilah kreativitas beberapa kita yang akan menjadi penerus dan diikuti masa perang pada zaman Jepang, para Romusa yang menjadi tahanan tentara Jepang. Dan ini adalah salah satu kemajuan alutsista negara Republik Indonesia di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya pasukan perjuangan. Mohon kepada pengunjung untuk memberikan akses jalan. Anak-anak muda yang dimulai dari alat-alat
Nusantara adalah burung rangkong. Kemudian tolong yang di depan kepada yang saat ini menjadi ibu kota Nusantara. Ini adalah bangunan ibu kota Nusantara yang pada tahun ini menjadi pusat upacara peringatan HUT RI yang dan juga di belakang ada rekan-rekan budaya Wonosobo yang mengikuti pantun dan pakaian adat dari berbagai daerah. Permisi, ini Bapak Ibu nih. Oh, Bapak. Ini dari kontingen mana ini, Bang? Mas? Dari BKN 1. Dari BKN 1 ya. Jadi ini temanya apa ini, Mas? Temanya ini pertanian, hasil pertanian. Hasil pertanian, keren. Pertanian di daerah transmigrasi ya? Iya. Oke, mantap. Sukses luar biasa. Ini semua peralatan yang dibuat ini biayanya dari mana? Dari iuran masyarakat atau dari pemerintah? Iuran masyarakat. Iuran masyarakat, luar biasa. Masyarakat di daerah Nagari Sungai 2 ya, Mas? Ya, Nagari. Oke, terima kasih di Kabupaten Darmasraya. Pada 19 Oktober 1945, sebanyak 90 tentara Jepang yang terdiri dari 3 gerbang diangkut dengan menggunakan kereta api. Seorang perwira muda bernama Letnan II Zakaria Burhanuddin, wakil komandan TKR Bekasi, mengubah dinamika peristiwa tersebut. Alih-alih mengikuti perintah komandan TKR, akibatnya kereta terpaksa berhenti di tepi kali Bekasi.
dan situasi semakin tegang. Siapa memerintah Kepala Stasiun Bekasi untuk mengalihkan jalur kereta api dari jalur yang semestinya menjadi ke arah jalur buntu. Berdekatan dengan lokasi Monumen Kali Bekasi, akhirnya kereta berhenti di tepi Kali Bekasi. Situasi semakin tegang. Letnan Zakaria masuk ke dalam gerbong dan meminta surat jalan resmi dari pihak pusat kepada tentara Jepang. Berhenti. 161-1-17-8 Romawi 2024. Berdasarkan di lapangan, kami berhasil mengamankan beberapa orang. Ini ada 4 orang dengan menggunakan mesin dompeng. Sebagai barang bukti kita amankan 1 unit mesin dompeng. 1. Tidak melakukan penambangan. 2. Dilarang membuang sampah. 3. Tidak merusak ekosistem dan tepat menjaga melestarikan Sungai Batanghari. Demikian kegiatan ini kami laksanakan dan kami sampaikan. Terima kasih. Mohon kontingen dari PKR 1 Gelora K3 untuk merapatkan barisan. Kontingen dari SMK mengikuti belakang. Bikin 2 stop, bikin 2 baris. Untuk yang binatang 2 baris saja. Untuk yang pesawat 1, yang binatang 2 baris. Yang binatang 2 baris. Terima kasih kepada rekan-rekan dan masyarakat mencapai cita-cita dengan berbagai jurusan dari Prodi Multimedia, Prodi ATR, Agribisnis, Ternak, Ruminansia, kemudian ada Prodi Agribisnis, Ternak, Unggas, dan luar biasa.
Kita lihat ini ada kontingen terakhir, ada PSHT, ada perguruan pencak silat ya. Dan di sini juga ada dari Pondok Pesantren Darussalam memperlihatkan situasi keadaan di Palestina ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di daerah Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya. Jangan lupa yang sudah menonton video ini tekan tombol like-nya, kemudian share kepada teman-teman. Dan jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.